Anda semua kurang ajar. Ada orang di kursi roda ditepukin tangan. Harusnya kasihan gitu loh, sedih gitu. Malah tepuk tangan, seneng saya di kursi roda tepuk tangan. Tahu nggak pakai kursi roda ini ada enaknya. Kalau ke mall, parkir pasti kosong. Iya kan, Anda kalau lagi nyari parkir susah, tahu kan pasti ada satu tempat yang kosong, ada gambar orang di kursi roda kan? Nah, pasti kosong. Tapi yang buat parkir untuk orang-orang kursi roda itu nggak punya pikiran. Gimana kita nyetirnya coba? Kita suruh parkir di sana terus jalannya gimana? Tapi saya baru membayangkan nyata kalau di kursi roda itu susah. Kalau ke mall tidak ada juga WC untuk kursi roda tuh nggak ada. Jadi saya sekarang mana-mana bawa pispot. Jangan dibayangkan. Dan Anu akhirnya senang karena sekarang Jono sini no. Saya lebih tinggi dari Mas Dedi. Saya tuh sebenarnya sudah putus harapan untuk bisa berdiri lagi. Tapi untuk Anu dan saya dihina Anu, saya tiap hari belajar berdiri supaya nggak dihina sama kamu doang. Pokoknya satu saat saya berdiri, nanti segera berdiri, kamu saya hina-hina tiap hari. Oke, saya akan mengundang, ini langsung saja kita mau bicara tentang orang-orang hebat di kala banjir. Tapi bintang tamu saya ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang tersebut. Saya undang karena dia cantik aja, udah gitu doang. Ini adalah Yuni Shara. Pak, saya udah biasa gini kan. Kan mama saya kayak gini. Ya kan? Aduh. Kamu kenapa sih pakai ginian? Bukan. Din sini. Coba. Sini, aku nggak tahu nih. Sini. Dia yang biasa dorongin kursi roda gue dia nih. Dia yang biasa dorongin kursi roda. Muka lu kenapa nggak kayak dia? Nggak, kalau kayak kita pasti seneng gitu orang. Dia mah enak, cakep dilihatnya, nengok, indah. Lihat lu kan senep gua. Kenapa deh? Kasih surat penghentian kerja mulai nanti. Yuni Shara. Thank you. Kamu di sini. Saya udah biasa. Saya udah bisa jukir balik pakai kursi roda tuh. Jangan kesenengan lah, jangan seneng lah, biar nggak lama-lama Apa kabar, di situ. Yuni? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Tepuk tangan buat Yuni Shara. Kita mau bicara tentang, jadi gini Yun. Kita tuh mau bicara tentang banjir. Duduk. Enggak, aku mau nanya kamu dulu. Oh iya, kenapa? Mau nanya apa? Kamu kenapa? Kenapa apa? Enggak sakit apa? Jadi gini, waktu saya ke mall tuh ada kursi roda lagi sale. Terus? Kalau saya nggak beli, kesannya nggak enak karena saya suka barang sale. Saya beli. Kalau saya beli nggak saya pakai, nggak enak juga saya pakai. Ini gaya doang sebenarnya. Gila ya kamu. Kita walaupun sakit kita tetap sombong. Kenapa nggak milih stroller gitu, milih yang ini? Nggak, memang lagi sakit. Iya, tapi, sakit apa? Aku pengen tahu. Kalau istilah kedokterannya HMP. Jadi sarafnya kejepit, jadi dari kaki sampai ke atas ini saya kalau nggak bisa gerak gitu. Tapi saya udah mulai belajar berdiri, udah mulai belajar jalan. Cuman kalau jalan sakitnya luar biasa dan lebih enak ada yang dorongin. Kamu tau nggak? Nggak. Aku udah 3 bulan ini, gue kasih tahu 3 bulan ankle saya sakit nih. Oh, tapi ya? ini aku kesini pakai heels. Ini lumayan karena terapi dan saraf kejepit harus terapi. Iya, You have to go there. benar sih. Sasana Saya Husada. menerapi, nanti temenin saya terapi ya. Kamu ngajak saya kemana aja saya nurut lah pokoknya. Silakan, Yuni Shara. Thank you. Dan kita mau bahas sesuatu nih, kan kalau misalnya Yuni kan katanya pada saat banjir juga membantu orang buka posko dan sebagainya, betul ya? Ya kan? Nah, pertama yang saya mau tanya, kalau Anda bantu orang pada saat banjir buka posko itu ada sponsornya nggak? Sponsornya dari kantong sendiri. Kan biasanya kan disponsori oleh apa gitu. Terus biasanya kalau artis-artis melakukan gitu ada juga yang butuh media gitu, undang-undang wartawan. Nyumbang nasi kotak doang undang wartawan gitu biasanya. Makanya pertama hidup kan boleh memilih. Betul. Jadi yang kamu sebut tadi misalnya ada artis yang begini-begini itu pilihan mereka masing-masing. Tapi kalau ditanya sponsornya siapa, sponsornya yang pertama adalah Tuhan. Kemudian dia lewatin kantong saya. Kemudian selanjutnya saya
bereaksi cepat mungkin. Karena kalau saya nunggu yang lain mungkin nggak akan kejadian, terlalu Betul. lama. Kalau nunggu, dan itu saya lakukan sudah sejak dari 2006 saya turun ke banjir itu setiap tahun. Tiap tahun? Setiap tahun. Ngapain turun ke banjirnya, ngapain? Bagi makanan yang mereka cepet, maksudnya nggak ngerepotin mereka gitu. Kalau kita bawa nasi bungkus, mereka langsung makan. Kalau kita kasih dia Indomie dan lain-lain, mereka repot karena barangnya udah nggak ada, repot masaknya, repot dan lain-lain. Akhirnya saya menjadi terbiasa hal-hal yang bisa dilakukan atau yang bisa dibawa ke korban-korban langsung semacam bisa itu. dimakan? Langsung bisa dimakan. Pertama mungkin dulu saya punya warteg-warteg langganan lah yang bisa di kontak, misalnya besok bikin ya, misalnya warteg sini ada 200, 300 berapa dibawa sekaligus gitu. Kalau sekarang yang kemarin itu kebetulan salah satu yang bantuin saya, dia bisa menyiapkan masak sekaligus 1000 gitu. 1000 bungkus gitu. 1000 bungkus 1000 sekali bungkus masak? jadi aku bisa, besok bisa nggak ya? Maaf, 1000? kalau 1000 bungkus sekali masak, rasanya kayak apa juga udah nggak peduli orang biasanya. Tapi pasti dia enak. Pasti enak? Karena pertama lapar, yang kedua iya, tidak. bener, lapar soalnya ya. Bener, oke. Nah, tapi ini ada, kita tuh mau mengundang orang juga nih, nanti kita ngobrol berdua sama dia. Jadi kalau orang itu kan hidup, kalau memberi itu tidak pernah akan kekurangan. Jadi kita tuh tidak akan pernah kekurangan kalau kita bisa memberi. Kenapa? Karena kalau kita bisa memberi artinya kita masih berlebihan, kan begitu ya? Makanya jangan takut untuk memberi. Nah, kalau biasanya orang yang memberi itu pasti orang yang punya banyak kelebihan, ya. Tapi gimana kalau orang-orang yang sebenarnya tidak punya kelebihan tapi memberi? Nah, ini menarik sekali. Karena ada orang yang namanya Pak Soleh. Pak Soleh ini adalah penjual bubur keliling. Penjual bubur keliling, ya. Dan kayaknya tukang bubur ini belum naik haji. Oke. Kayaknya. Nanti bentar lagi dia hits. Kayaknya, mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, Pak Soleh si penjual bubur keliling ini yang biasanya naik motor jualan bubur, yang sehari kalau jualan itu 200.000 satu gerobak, itu sudah termasuk modal dan untungnya. Jadi untungnya dikit berarti ya, 200.000 itu sudah. Karena jual bubur itu sebenarnya lebih enak, kan nasi segini jadinya banyak. Betul, tapi ya kita anggap untungnya 150.000 deh gitu ya. Pada saat banjir dia berpikiran gimana kalau dia memberikan buburnya secara cuma-cuma. Dan akhirnya setiap harinya dia keluar sampai 800.000 untuk memberikan buburnya gratis. Berarti buat 4 gerobak banjir. dia keluarkan Betul. satu hari. Gratis untuk korban banjir. Itu nanti dari Tuhan dapat 700 kali 4 gerobak itu. 4 gerobak tersebut ya. Nah, kita undang, ini adalah Pak Soleh. Pak sini aja. Oke. Ya, Apa kabar Pak? Waduh, silakan Pak Soleh, Pak. silakan. Atau Pak Soleh di sini biar kita update. Oke. Enggak, saya maunya Bapak di sini. Apa Pak? Biar saya update. Enggak, Ya. siapa tahu naik haji juga habis dari Amin. Oke. Iya, ngomong-ngomong sudah naik haji belum Pak? Belum ya. Jadi tidak semua tukang bubur naik haji Pak ya. Iya. Tapi yang penting ini kan lihat ya. Nah, itu dia saya pingin tahu Pak Soleh. Anda katanya sehari kalau jualan 200.000. Iya. Benar? Iya. Oke. Nah, pada saat banjir, nah kita punya nih gambarnya. Belajar dari Pak Soleh tukang bubur, berarti mulia dari Ciledug Indah. Nah, ketika Anda membagikan bubur kepada orang-orang tersebut, sehari katanya habis sekitar berapa? Ya. Berapa mangkok? 100 mangkok. 100 mangkok kali Rp8.000. 100 mangkok kali Rp8.000. Berarti biasanya aja nggak 100 mangkok seharinya kalau jualan ya? Iya, enggak. Oh, ya memang pas, kalau pas hari gratisan orang Minggu biasanya jadi lebih banyak ngambilnya. Iya. Terus gimana Pak? Ya memang awalnya saya dari dulu memang niat dari tahun 2007 tuh banjir gede. Nah, saya memang niat pengen membagi, tapi kok belum keleksanan. Jadi saya kayak saya punya utang. Jadi pas itu bikin penuh, ya itu kan pas banjir, ya udah langsung gue kasih gitu aja. Langsung ke lokasi tersebut. Ke lokasi. Jadi berapa hari itu Bapak tidak mendapatkan penghasilan sama sekali ya? Selama berapa lama tuh Pak? Ya pas hari Minggunya itu, pas banjir gede. Hari Minggu. Pas banjir gede. Berarti dia pas 4 gerobak iya. gitu. Iya. Oke, nah
Yang pertanyaannya bukan jumlahnya, tapi sebenarnya kenapa Bapak itu, memilih untuk nggak dapat penghasilan? Karena bisa untuk tidak memilih, kan hidup adalah sebuah pilihan kan. Nah, apa yang membuat seorang manusia membantu orang lain dan apa yang membuat manusia diam tidak membantu orang lain? Apa bedanya? Itu yang jadi misteri. Kenapa orang bisa membantu sedangkan ada orang lain yang bisa tidak peduli, padahal sama-sama manusianya. Kita bahas itu setelah ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa tidak ada orang membantu tanpa pamrih. Jadi begini, kalau misalnya Anda melihat tukang minta-minta tua renta di jalan, lalu Anda kasihan, Anda bantu, Anda kasih uang orang tersebut, artinya Anda ikhlas atau tidak kira-kira? Ikhlas? Apa? Ikhlas? Oke. Kalau seandainya si orang tua tersebut yang kasihan, renta, jalan susah, Anda lihat, terus Anda mau ngasih, tapi dipanggil sama teman Anda, akhirnya Anda harus jalan dan tidak ngasih. Kepikiran tidak? Artinya ketika Anda memberikan orang tua tersebut, supaya Anda tidak kepikiran. Nah, jadi teorinya, sebenarnya kalau kita membantu orang itu kita membahagiakan diri kita sendiri. Betul. Jadi kebahagiaan yang paling sebenarnya klimaksnya kebahagiaan adalah saat kita membantu orang lain dan kita melihat dia bahagia. Itu sebenarnya yang paling top. Itu yang paling menyenangkan kan adalah di situnya ya. Nah, tapi yang jadi masalah Yun, bahwa ada tipe-tipe orang yang melihat sesuatu dan dia peka, ada tipe-tipe orang yang melihat sesuatu dan dia tidak peka. Iya. Nah, itu dinaungi oleh banyak masalah pendidikan, masalah sosial ekonomi dan sebagainya. Ya kan, banyak orang bilang kalau udah susah ngapain bantu orang, bantu diri sendiri aja susah gitu kan ya. Nah, saya mau tanya nih dengan Pak Soleh, Anda ngapain bantu orang? Anda kan kalau nggak bantu, Anda jual dapat duit. Anda keluar 100 mangkok dalam sehari. Itu rugi, Pak. Hitungan matematikanya masalah Anda. Ya namanya orang kalau udah ini kan udah janji, gimana sih kalau udah janji sama aja punya utang. Kepikiran gitu. Tadi. Kepikiran tadi. Iya. Jadi kepikiran ya, Pak ya? Iya. Nah, tunggu, janji sama siapa? Ya janji kita diri sendiri. Janji pada diri sendiri. Wah, itu paling sulit, janji pada diri sendiri, karena nggak ada lagi kalau janji pada diri sendiri tuh. Ya takutnya ya awal akhirnya kalau udah ninggal, kalau udah janji kan harus ditepatin. Soalnya udah janji sendiri, kecuali janji cuman ngucap nggak yakin itu ya belum tentu ditepatin. Soalnya udah janji sendiri, kalau belum ditepatin saya masih takut. Jadi itu pas kemarin banjir ya udah langsung untuk akhirnya hati saya sendiri udah agak lega. Udah nggak kayak nggak punya. Kayaknya enak banget saya tadi. Enak banget tuh. Tapi Dad, emang ada kalau kita bicara masalah kayak seperti ini ya, kalau dihitung-hitung secara matematika, secara logika, uang itu datangnya mungkin ada teori yang menggunakan matematika, tapi kalau teori sedekah lain lagi nih. Jadi tidak bisa digunakan dengan akal sehat, tapi rezeki itu akan berlipat-lipat gitu. Jadi saya merasa, Anda percaya itu? Saya sangat percaya itu. Kalau jadi orang makanya saya jadinya saya ngerasa kok saya cukup ya. Kadang saya ngitung-ngitung karena kebutuhan saya yang banyak gitu loh. Tapi saya masih bisa melakukan ini dan itu saya rasa cuma saya sadarin mungkin teori sedekah yang itu yang bisa membantu saya terus berlangsung hidup dan masih bisa membantu orang lain. Oke, jadi Yuni percaya hal itu ya? Sangat percaya. Oke. Itu teori otak kanan. Teori otak kanan. Oke. Nah, Anda sendiri dari tahun 2007 katanya punya janji pada diri sendiri kalau nanti banjir Anda mau ngasih bubur gratis gitu ya. Dari tahun 2007. Kok Anda tahu sampai sekarang masih jualan bubur? Ya memang udah penghasilannya di situ, mau kerja udah nggak bisa. Itu sebenarnya masalah umur, kok tahu Anda ngasih hidup dan gitu ya. Mungkin, nah terus gini, pada saat Anda sudah membantu dengan memberikan bubur yang 100 mangkok tersebut ya, sehari itu 100 mangkok, Anda nyesel nggak Pak? Enggak. Nggak nyesel? Malah lega. Lega? Iya. Kenapa leganya? Karena udah janji, udah nggak pikiran lagi. Oke. Tapi Anda nggak begitu pulang, tahu gue jual nih tadi nih buburnya gitu.
Enggak. Enggak ada pikiran. Ada dampaknya nggak Pak setelah itu? Enggak ada. Nggak dampaknya setelah itu, selain Enggak. kelegaan hati. Oh ya langsung ya udah, memang udah kadung janji, udah enak. Awalnya tuh adem, karena nggak terlalu kayak panas kalau belum ditepatin gitu. Sini ngebul terus. Kepikiran terus. Oke. Takut kalau udah kadung janji depatin, aduh kapan, takutnya ntar nggak banjir lagi, saya udah kadung janji, waduh ini mau siapa? Kalau gitu lebih baik dong, kalau Anda Iya. nggak nepatin nanti nggak banjir lagi. Lebih baik Anda nggak nepatin kalau nggak Iya. banjir lagi. Iya. Jadi nggak bisa ngasih, janjinya udah nggak ada. Loh, Anda nyumpain banjir dong kalau gitu, Pak. Mudah-mudahan tahun depan banjir gitu, biar saya bisa nolak. Sebenarnya mungkin ke Bapak ini, mumpung saya masih hidup, belum tentu Iya. tahun depan saya akan bisa berbuat seperti ini lagi. Saya pengen tepatin janji saya sekarang gitu mungkin ya Bapak ya. Betul. Dan ini adalah janji seorang tukang bubur yang belum naik haji. Kemudian naik haji Pak sebentar lagi, amin. Amin. Oke, tapi kita doain ya, katanya cita-citanya juga supaya bisa naik haji. Kita doain setelah ini kan pasti banyak berkah yang datang ke Pak Amin. Soleh ya Pak ya. Pak, saya mau tahu satu hal. Saya melihat Anda itu ada di sebuah media pasti ya. Jadi ada wartawan yang tiba-tiba masukkan Anda ke media. Kok bisa tiba-tiba ada wartawan? Anda manggil wartawan waktu bantu-bantu? Enggak, saya nggak tahu. Oh, Itu Bu Lurah cuman minta nomornya sama ambil foto, terus ada wartawan email apa itu cuman bawa HP doang. Katanya dia mau berangkat kerja, udah naik naik Tetap. apa? Enggak, naik truk itu ABRI, Oh. kan nyebrangin itu. Nah, terus dia ketemu Bu Lurah. Itu ada Pak Soleh ngasih bubur gratis tuh. Langsung dia turun, terus deketin. Nah, terus nanya, ini dari mana? Dari saya sendiri, bukan dari partai, bukan gitu. Bukan dari partai. Enggak, memang serius Dad, itu kayak gitu memang. Jadi di Iya. posko-posko itu memang banyak sekali pers yang ada di situ gitu. Ini bukan dari siapa-siapa, memang saya sendiri udah niat, ya udah nih pas tepat janji saya, nih pas jadi udah keleksanan gitu. Kamu tau nggak? Saya juga sempat ya. Mbak lagi nyalek ya? Hah, nyalek? karena ini mungkin kesempatan juga untuk partai-partai untuk Oh iya, kalau memang mempromosikan untuk, dirinya kalau ya. mempromosikan ini paling tepat itu mereka harus terjun langsung karena bersentuhan dengan masyarakat langsung. Karena masyarakat sekarang kan kehilangan trust nih di negara ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka terjun langsung melakukan interaksi dengan masyarakat yang banyak, itu bisa cepat banget nyampe ke hati. Cepet. Betul, tapi bukan dari partai katanya Pak Soleh. Iya, kita partai clear. Anda punya keluarga Pak? Punya. Istri? Ada. Anak? Ada. Oke, istri marah nggak Pak? Enggak. Nggak marah? Kan Enggak. biasa kalau wanita kan ngapain? Wah, sini mending buat belanja gitu. Mau sini, mas pakaian ini. Oh, Enggak. nggak marah? Anda Nggak, bilangnya nggak gimana marah. ke istri? Ya emang saya ngobel, Bu, nih ya, mau banjir ini langsung gue kasih aja ya. Oke. Saya pulang ngambil styrofoam lagi. Ya udah kasih aja kalau pulang ngambil styrofoam, pinjam motor temen, ya udah gerobaknya gue tinggal gitu. Jadi Anda kalau sama istri gue lu manggilnya ya? Iya, gue gitu loh. Saya. Tapi tunggu. Ada yang menarik lagi. Jadi ketika Pak Soleh pada saat itu membagi-bagikan bubur, dihampirilah oleh media dan media yang tadi ya. Dan ada beberapa media itu, dan media tersebut memberikan uang untuk Pak Soleh. Jadi ya benar ya Pak ya. Iya. Anda diberikan uang untuk Pak Solehnya oleh media tersebut, tapi Pak Soleh nolak. Dan uang tersebut disumbangkan lagi. Itu yang jadi Iya. gerobak berikutnya. Kan Enggak. Bapak nyumbang 4 gerobak tuh. Satu gerobak. Oh, 1 gerobak, Ya tadinya 2, akhirnya 2 gerobak. Yang pertama yang media datang ngasih sumbangan, saya nggak mau nerima, itu saya udah ikhlas. Dia ini dari temen-temen udah amanat dan terus suruh ngasih. Ya udah, Kalian belanjain lagi? terserah mau diapain. Akhirnya ya udah sumbangin ke musola gitu, ke masjid gitu. Disumbangkan ke masjid. Iya. Oh, Oke. Jadi dari menyumbang bubur dapat sumbangannya disumbangkan lagi ke masjid. Itu adalah cerita Pak Soleh, seorang tukang bubur yang memberikan buburnya secara gratis pada musim banjir
dengan ikhlas ya Pak ya, karena janji pada diri sendiri. Mungkin ini kalau kita bikin sinetron kita judulnya Tukang Bubur yang Berjanji. Naik. Oh. Karena belum naik haji kan, tukang bubur yang berjanji. Berniat Oke. naik haji. Itu tukang bubur. Gimana janji Anda pada diri Anda sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita punya juga satu orang juga. Ini namanya Bimo. Bimo ini adalah seorang pemilik restoran kecil ya. Dan dia memberikan 3.000 nasi bungkus per hari untuk korban banjir. Kita undang saja langsung, ini adalah Bimo. Mas Bimo. Halo Mas. Silakan duduk. Saya paling manis di sini. Iya. Jadi Bimo restoran dia. Di mana restorannya? Daerah mana? Di Tambun, Bekasi. Di Tambun, Bekasi. Dan Anda memberikan katanya 3.000 nasi bungkus per hari. Iya, selama 6 hari. Selama 6 hari. Wah, jadi 18.000 nasi bungkus. Hampir 20.000 lebih. Hampir 20.000 nasi bungkus. 20.000 Isinya lebih. apa itu? Nasi Isinya, doang dibungkus atau gimana? Kan nasi bungkus. Karena pada saat itu kan banjir kan di mana-mana. Jadi saya itu hitungnya kuantiti, gimana caranya bisa bungkus cepat dalam jumlah besar. Jadi saya pakainya, jadi saya berpikir pada saat itu saya panggil kokinya gimana caranya kita bikin nasi bungkus banyak tapi cepat. Saya langsung pesan nasi, pada saat itu pesan telur 500 kilo pada saat itu. Karena telur kan banyak tuh, 1 kilo isi 15 kali aja ya. Jadi saya pakai telur di balado, macam-macam, terus telur di kecap, sama nasi semuanya. Anda bikin saya lapar nih. Orek tempe sama menunya karena saya bikin gitu. Jadi itu menu-menunya ya? Iya. Nah, oke. Tapi Anda kok bisa diketahui oleh media juga tuh kenapa? Pada saat itu sebenarnya spontanitas. Pada saat itu hari Minggu, pada saat itu saya nonton TV berita banjir. Di situ kan banyak anak yang terhanyut. Terus ada yang di atas genteng, yang nangis, yang jatuh dan lain-lain. Pada saat itu saya minta izin sama istri saya, kalau gitu kita sekarang harus beramal. Di saat seperti ini banyak orang yang membutuhkan. Pada saat itu saya langsung blast di Facebook, Twitter, semuanya langsung. Pada saat itu sampai jam 4 subuh itu telepon berdering terus. Maka saya minta maaf untuk semua yang telepon gak bisa masuk pada saat itu karena emang benar-benar penuh pesanan. Penuh pesanan. Iya. Oke. Dan jadi antri akhirnya di lewat restoran. media sosial Anda mengumumkan bahwa Anda boleh mengambil makanan di restoran Gratis, tersebut ya. gratis. Iya. Ya, Sebenarnya 2 hari sih, cuman karena banyak sekali yang antri lagi kita nggak tega. Jadi 6 tambah. hari. Oke, ini adalah 3 tipe orang yang berbeda. Anda bisa melihat dari wajahnya, Anda bisa melihat dari kata-katanya, Anda bisa melihat dari pakaiannya mereka bertiga, Anda bisa melihat dari karakternya masing-masing. Tapi ketiga tipe manusia ini, apapun itu, dari atas sampai bawah, dari beda-beda tipe, mereka membantu pada saat mereka diperlukan. Itu yang paling penting. Kita akan bahas lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini kalau saya balik sedikit ke Pak Soleh sebentar ya. Jadi ternyata saya sempat ngobrol nih barusan. Jadi ternyata pada saat kejadian tersebut waktu dia bagi-bagi bubur itu ada juga bos-bos dari perusahaan-perusahaan terkenal lah ya. Kita nggak usah sebut namanya Pak ya. Yang datang memberikan amplop berupa uang gitu. Dan amplopnya nggak dibuka, disumbangin lagi sama dia. Kenapa kagak dibuka amplopnya? Nggak enak mau banyak dikitnya, jadi saya nggak mau tahu. Pokoknya nih orang ibunya bilang ya udah terserah mau buat apa lagi, ntar kalau anu juga bikinin lagi juga nggak apa-apa buat bikin bubur lagi. Tapi pas bubur masih ada, ya udah kesempatan pas ada orang kerja bakti di masjid, bapak-bapak sama ibu-ibu, ada Pak Camat juga, ya udah suruh pada makan sekalian. Itu kalau misalnya amplopnya dibuka, uangnya 10 juta, kan bisa beli motor lagi. Saya nggak tergiur uang sebesar itu, udah niat biar aman. Oke, luar biasa. Nah, Bimo, nah ini kalau kita lihat nih, makanya nih saya pasti yang di rumah nih bertanya-tanya, Anda kan perlente sekali nih ya, keren, dandanan keren. Anda nih bagi-bagi makanan di restoran, jangan-jangan nih Anda punya hidden agenda.
Anda jangan-jangan pengen nyalek atau pengen pengen nyolok. Iya kan, siapa tahu mau. Kan sekarang lagi zaman mau jadi anggota DPR supaya media lihat terus Anda diangkat jadi anggota DPR atau iya nggak dulu gitu deh? Nggak tertarik untuk nyalek. Nggak tertarik untuk nyalek atau supaya promo restoran biar rame? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga, karena pada saat itu emang saya tuh kasihan ngelihat di banjir. Karena memang basicnya karena saya juga dulu nyampe Jakarta saya nggak punya duit. Nah, ya. ini tunggu saya potong dulu. Nah, jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa saya membantu orang, ya. Jadi kalau saya nggak lagi ngebantu orang gitu, otak saya cuma sederhana. Kalau saya lagi memberikan orang dan sebagainya, saya bantu orang tuh bukan karena saya kaya, enggak. Karena saya pernah ngerasain susah. Tuh. Betul. Ya kan? Karena kita pernah ngerasain susah. Nah, saya dengar bahwa kenapa Bimo ada di sini kita undang. Jadi Bimo itu awalnya datang ke Jakarta itu adalah seorang cleaning service. Susah sekali hidupnya. Coba diceritakan. Orang Indonesia suka cerita orang susah. Ayo, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya banyak orang nggak tahu. Saya kok bisa beli restoran semewah ini 18 miliar gitu kan asetnya ya. Anda kok sombong sekali sampai disebutin. Ya. Saya cerita kenapa. Saya hanya menginspirasi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Semuanya bisa. Saya clean service bisa. Kenapa teman-teman nggak bisa? Karena saya kuat dulu tuh kepingin banget tuh kaya dan mimpi saya itu tinggi. Saya kepingin punya mobil mewah, kepingin jalan-jalan ke luar negeri, kepingin kaya raya, naikin haji orang tua yang pertama. Saya di cleaning service itu saya berpikir gimana caranya dapat uang cepat. Saya tanya-tanya teman saya kerja apa aja sampai jadi badut. Jadi badut pernah? Pernah. Coba sekarang. Enggak. Jadi badut apa ulang tahun anak-anak? Jadi badut ulang tahun karena emang saya mimpinya itu kepingin naikin haji orang tua. Tapi itu tidak bisa karena pada saat itu saya sambil kuliah. Gimana caranya bisa dapat uang cepat? Saya menemukan pada saat itu di Matahari saya melihat ada pameran AIA Finansial, asuransi AIA. Saya bertanya ke teman saya itu, kok kalian tuh ganti handphone setiap hari, kenapa? Oh, duitnya banyak ya. Saya tuh kepingin seperti itu. Pada saat itu teman saya dari AIA itu bilang kalau mau ya kerja di sini, mau kaya cepat di sini. Oh masa sih? Bisa 2 bulan bisa? Bisa katanya. Saya ternyata saya gabung 3 bulan, saya bisa langsung naikin haji orang tua saya. Oke, tapi harus diingat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan hal yang sama walaupun bekerja di sebuah perusahaan yang sama ya. Nah, itu jelas tetap saja diingat bahwa tergantung dari bagaimana Anda kerjanya. Anda bisa bekerja di mana saja karena memang benar gitu. Saya juga punya teman saya ini bekerja di sebuah perusahaan. Ada juga yang bisnis gitu ya. Tapi yang satu bisa berhasil, yang satu malah bisa jatuh miskin gitu. Nah, ini tergantung dari seberapa niatnya kan. Nah, kalau Anda mungkin saya tahu kenapa Anda niat sekali untuk bekerja sampai bisa sukses itu apa yang buat Anda, dorongan apa yang buat Anda bekerja sampai sukses? Dorongan pertama seperti tadi saya kepingin membantu sesama. Ya, karena menurut saya itu harta adalah titipan. Seperti Pak Dedi tadi bilang, itu atas dasar apa? Bahkan teman saya, Bimo mau caleg ya katanya. Benar. Dia nanya seperti itu, tapi saya bilang enggak, cuma berbagi kok. Dan harta kan hanya titipan. Kalau saya mati besok, saya hanya cuma bawa kain kafan. Jadi saya berpikir di situ harta ini titipan semua. Gitu. Jadi apa gunanya saya makan enak, istri saya sehat, nggak kena banjir, anak saya sehat, makan yang enak-enak. Saya pesan apa aja semuanya dimasak oleh koki di restoran saya. Tapi saya melihat di berita itu ada yang terhanyut, ada yang nangis di atas genteng. Saya melihat sendiri, pada saat itu saya bilang sama istri saya, ayo saatnya kita tergerak. Saat seperti ini kita harus blast nih. Ini saya langsung blast pada situ, saya ambil BB saya langsung saya blast, terus masukin ke Facebook. Pada saat itu respon telepon nonstop. Saya langsung lari ke supplier, telepon supplier, tolong kirimin telur, tolong kirimin bahan semuanya. Saya langsung briefing koki-koki saya 13 orang, kumpul semua sekarang. Kita saat beramal nggak boleh ngeluh, saatnya kita membantu sesama.
Jadi berapapun, dan pada saat di SMS itu saya bilang berapapun dipesan saya sanggup, asalkan karyawan saya sanggup memasak berapapun. Alhamdulillah pada saat itu target saya itu sebenarnya mau 10.000, karena saya melihat itu di mana-mana itu banjir. Jadi pada saat itu saya sanggup, pada hari itu pernah 4.500, itu udah sampai jam 2 malam. Karyawan saya, koki saya lemas, aduh Pak Bimo saya itu lemas banget. Saya langsung kasih lagi uang rokok, ayo lah, harus semangat, biar kita berkah, saya bilang seperti itu. Jadi pada saat itu, saya langsung kasih tahu ke supervisor juga, kalau hari ini ada pesanan nasi bungkus, tolong stop dulu. Jangan. Kita, yang penting orang-orang yang butuh dulu kita yang membutuhkan dulu. Oke, itu adalah menarik ya. Kenapa? Menarik sekali. Sebenarnya mungkin pertamanya kalau misalnya ditanya tadi apa yang mendorong, mungkin dia nggak mau miskin lagi gitu. Yang pertama mungkin itu ya Pak Bimo. Nggak pengen susah lagi kan. Sampai itu saya lihat tuh teori The Secret loh, apa yang sudah dibayangkan bisa terjadi. Jadi untuk ini kalian masih muda di sini, jangan takut bermimpi karena apa yang ada di benak kita, kalau kita pikirkan terus-menerus, insya Allah kabul. Itu saya sudah juga merasakan hal itu. Jadi positive thinking kalau ingin mendapatkan hal yang positif. Iya, karena energi baik akan ngikutin kita kalau kita berpikir positif terus. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Seperti tadi yang dikatakan Yuni ya, bahwa tadi kan, ya kalau saya pikir-pikir secara matematika hitungan-hitungannya nggak dapat. Nah Pak Soleh ini walaupun hanya tukang bubur ya, tapi kedua anaknya sudah lulus sekolah ya Pak ya, sudah lulus sekolah, yang satu sudah menikah, jadi tetap bisa membiayai anaknya, bisa membiayai keluarganya, dan tiap hari bangun jam 3 pagi bikin bubur tanpa mengeluh, dan tetap bisa membantu orang lain. Itu yang luar biasa. Nah, bisa nggak kita, kalau kita membantu, saya salut dengan Mas Bimo ya. Mas Bimo dengan ada kelebihan yang diberikan Tuhan, Anda menggunakan itu untuk membantu orang. Tapi bukan berarti kalau misalnya Anda tidak memiliki kelebihan seperti itu menjadi alasan bahwa saya tidak perlu ngebantu, ya kan? Karena namanya membantu itu kan pasti ada tingkatnya ya, semampu kita untuk membantu. Dan inilah coba kita lihat dari Mas Bimo memberikan 3.000 bungkus nasi bungkus per hari selama 6 hari, ya, mampu membantu dengan kemampuannya. Seorang tukang bubur yang tidak mungkin mampu memberikan 3.000 bungkus dalam waktu sehari tersebut, tapi bisa menyiapkan 100 mangkok bubur untuk orang-orang korban banjir. Nah, tapi kenapa mereka ada di media ya? Kenapa mereka ada di surat kabar? Kenapa mereka ada di hitam putih? Kenapa si Pak Soleh ini tiba-tiba terkenal? Kira-kira kenapa? Karena waktunya dia di sini. Dia, tapi bukan itu. Target saya bukan itu. Karena nggak banyak orang begini. Karena nggak banyak. Coba kalau Anda semua yang nonton ini semuanya bantu ngasih makanan, nggak ada yang masuk koran. Bingung kan? Ini semua orang bantu masukin siapa ke koran gitu kan? Tapi ini adalah contoh karena tidak banyak. Tidak banyak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, ya kan? Bisa menjadi contoh. Mudah-mudahan lain kali lebih banyak lagi, lebih peka lagi, lebih peka lagi, dan lebih peka lagi. Nah, Mas Bimo, mungkin dari Mas Bimo nih, saya mau nanya singkat aja. Kunci sukses itu apa sih? Ya, kunci sukses ya emang kita harus kerja pintar, kerja cerdas, ya. Jadi nggak ada, jadi semua sebenarnya bisa sukses asalkan kita mau, ya. Bermimpilah setinggi-tingginya, mumpung mimpi itu gratis. Itu. Oke. Bermimpilah setinggi-tingginya, mumpung mimpi itu gratis. Oke. Kalau saya tanya Pak Soleh nih Pak, mungkin banyak kan orang-orang yang nggak peduli Pak ya. Nah Anda sebagai tukang bubur bisa peduli. Nih Anda ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia nih Pak. Ada yang mau disampaikan nggak ke mereka nih Pak? Nah coba Anda dengarkan. Belum pernah kan Anda diajarin tukang bubur? Dengerin baik-baik. Belum. Nah,
Apa yang mau disampaikan? Kenapa Anda begitu? Bagaimana harusnya? Ya namanya semua orang kaya tuh belum tentu. Kadang-kadang ada orang kaya bilang, saya nggak kaya. Ada yang orang itu bukan punya saya, karena saya belum amal. Kalau dia udah amal, berarti yang kayanya tuh yang dibuat amalin tuh yang udah dikayain gitu. Yang punya hak dia. Kalau yang masih itu masih titipan gitu. Oke. Ya, kalau yang udah diamalin tuh yang buat ntar suatu saat meninggal, itu yang punya hak di sananya ketemu gitu. Betul. Dan Iya. Anda sendiri kenapa tadi sekali lagi kenapa Anda niat untuk membantu selain janji? Ya namanya saya dulu juga udah orang susah. Dari awalnya dulu tukang beca, ya terus sekarang udah pengen usaha jualan bubur. Ya ini alhamdulillah udah terus nikah, punya anak, bisa biayain sekolah. Ya alhamdulillah. Ya masih ngontrak, alhamdulillah. Ya emang ya niatnya begitu aja lah. Terus udah mudah-mudahan bisa nyari gubuk yang buat per hari-hari. Permanen ya Pak? Permanen. Ya. Nah cita-citanya apa Pak? Cita-citanya Anda masih punya cita-cita nggak ke depan? Misalnya Anda ingin punya restoran bubur gratis. Nggak ada restoran bubur gratis. Ya citanya hanya bisa beli rumah dulu, lantar kemudian hari ya mudah-mudahan bisa umroh gitu aja. Nggak pingin naik haji? Ya umroh aja dulu. Oh, umroh dulu. Oke. Bisa naik haji 5 tahun. Oke. Ini gimana kalau melihat dua bintang tamu kita ini kan berbeda nih ya dari segala sisi. Iya. Jadi membantu sesama atau menyumbang atau apapun lah hal-hal yang semacam itu, kegiatan sosial itu bukan haknya orang kaya saja gitu. Jadi orang punya atau orang tidak punya mempunyai hak yang sama untuk membantu sesama lagi, untuk membantu orang lain lagi. Jadi kalau saya melihat Pak Soleh, Tunggu saya potong. Membantu bukan haknya orang kaya saja. Iya, Membantu ini sebenarnya hak atau kewajiban? kalau saya bilang kewajiban kan menjadi keharusan. Tapi kalau misalnya Berarti hak ya, karena bebas ya? Iya bebas. Karena sebuah kebebasan. Bebas. Boleh kan saya bilang tadi, boleh memilih gitu. Berarti orang-orang yang tidak membantu tidak menggunakan hak tersebut dong ya? Tidak memanfaatkan hak tersebut sebetulnya. Padahal mampu gitu ya? Padahal mampu gitu. Jadi kembali ke hati nurani masing-masing gitu loh. Buat saya sih untuk Pak Soleh, untuk Mas Bimo itu adalah karena diberi keluasan hati sebenarnya, keluasan hati untuk memberikan, mungkin dia yakini bahwa yang diperoleh itu bukan miliknya semua, ada hak orang lain yang memang harus disampaikan melalui tangan mereka gitu. Saya rasa itu saja gitu. Jadi selagi kita mampu sebenarnya tidak ada ukuran besar dan kecilnya. Tapi kan begini, mungkin banyak orang nonton ini merasa terinspirasi gitu. Tapi at the end of the day, pada hari terakhirnya kalau misalnya ada uang 1 juta gitu ya, terus ngeliat ada orang yang susah makan di jalan gitu ya. Kadang-kadang orang juga mikir, wah iya kemarin saya dengerin si tukang bubur harus bantu orang nih. Terus begitu ngeliat orang di jalanan susah makan, uangnya ada 1 juta. Tapi kan gue mau beli handphone nih. Ya nggak apa-apa beli handphone, hitungannya gini kadang-kadang ya. Mau bantu, tapi dia bisa beli ngerokok 1 hari mungkin dia habis 2 bungkus atau 3 bungkus gitu loh. Dia mulai coba 1 bungkus aku kurangin dulu ya. Untuk bantu yang lain, itu udah awal yang baik. Jadi ukurannya bukan seberapa besar dia membantu, tapi kerelaan untuk membantu orang tersebut. Seberapapun itu ya. Seberapapun itu, karena ukurannya kita nggak bisa ngukur, cuman Tuhan yang menurut kita betul. Kalau dia bilang oh belum betul, kita mau bilang apa? Kadang-kadang hal yang mungkin kita rasakan biasa-biasa saja, Tuhan bilang oh kamu luar biasa ya pada saat ini. Kecil tapi berarti ya, kecil, small thing but big difference. Yang tidak akan besar kalau tidak mulai dari tidak kecil. ada besar kalau tidak dimulai dari hal kecil. Luar biasa.
Inilah ketiga bintang tamu kita pada malam hari ini yang mungkin bisa memberikan contoh pada hidup kita ya. Saya yakin sekali bahwa penonton saya adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang terbuka, yang bisa melihat apa yang baik, apa yang tidak. Dan malam hari ini adalah sebuah contoh ketika seseorang diciptakan di bumi ini sebenarnya untuk membantu orang lain. Apa sih tujuannya kita diciptakan? Banyak orang bertanya, apa sih tujuannya kita diciptakan? Ya, kita diciptakan sebenarnya untuk bersama-sama dengan orang lain tersebut, ya kan? Memang tetap harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan, tapi ini adalah contoh-contoh dari yang kecil hingga yang besar. Yang penting niat dan dilakukan niat tersebut. Nah, mulai besok Hitam Putih saya akan membuka buat penonton di rumah untuk memberikan kata-kata bijak Anda yang kirimkan ke Twitter kami, yang kita akan pakai kata bijak tersebut dengan nama Anda di sana juga. Jadi mudah-mudahan Anda pun yang di rumah mulai besok bisa ikut menginspirasi penonton-penonton yang ada di rumah juga. Jadi untuk Anda, kita balikin lagi ke Anda. Jadi sama-sama menginspirasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka bertiga. Saya akan mengambil sebuah kata-kata dari seorang filosofer Yunani yang bernama Cicero. Jadi ini adalah seorang filosofer zaman dulu bernama Cicero. Di salah satu bukunya dia mengatakan, saya tidak tahu bahasa Yunaninya, tapi tulisannya adalah non nobis solum natis sumus, yang artinya adalah kita diciptakan di dunia tidak sendiri. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.